Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darsunal yaum Kurdis. Nahnu nabhat surah Yasin al-ayah al-thaniyat itsnain wa al-thaniyah wa ishrin ila as-sabi'ah wa ishrin bi tafsiri al-Jalalain insyaallah. Tafadhal anta ya man Iqra surah Yasin thaniyah wa ishrin ila sabi'ah wa ishrin. Tafadhal. Ya. Terjemah? Wajib terjemah nggak? Enggak. Ada terjemahnya nggak? Mafi. Ayah. Nabahas wahidan tawahidan. Al-ayah thaniyata wa ishrun. Atsaniyah wa ishrun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas di dalam ayat sebelumnya itu ada salah seorang yang sadar dari kampung apa namanya, kampung apa? Intokuyah atau di ujung di kampungnya. Dia menuju ke kota dengan berlari, kemudian untuk mengingatkan masyarakat Intokiyah yang pada waktu itu kufur gitu ya, menentang kepada 3 orang utusan. Lalu yang seorang ini berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa yang 3 orang itu adalah merupakan utusan yang harus kita ikuti. Karena itu merupakan utusan dari Nabi Isa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Masih ingat? Habib An-Najjar. Oke. Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini rupanya diolok-olokkan oleh masyarakat Intokiyah kota waktu itu ya. Apa yang diolok-olokkan oleh mereka itu karena Habib An-Najjar ini mengajak untuk menyembah hanya kepada Allah. Sementara mereka orang-orang Intokiyah pada saat itu suka menyembah kepada tuhan-tuhan yang banyak itu. Selain Allah, ya. Kepada patung, kepada roti, kepada batu dan sebagainya, pada pohon-pohon gitu. Nah, jadi rupanya mereka itu sudah merasuk ke dalam diri mereka itu rasa ketuhanan yang selain pada Allah.
Jadi yang benar menurut mereka itu Tuhan-Tuhan yang harus kita sembah itu adalah tapekong bangsa gitu ya, atau batu, atau kalau di Arab itu ada Lata, Uzza, Manatnya gitu ya. Pada api, pada matahari dan sebagainya. Yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu si Habib An-Najjar ini menjawab mereka dengan bahasa yang bagus itu. Yang intinya bahwa Tuhan yang wajib disembah itu ya bukan Tuhan yang wajib disembah itu bukan Tuhan-Tuhan selain Allah itu, bukan tapekong ataupun benda-benda itu. Ya. Tuhan yang harus disembah itu yaitu Tuhan yang telah menciptakan kita, menciptakan manusia. Pertama ya, yang menciptakan manusia. Ya. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tuhan yang akan dijadikan sebagai tempat kita kembali. Ya. Siapa yang akan yang menjadi tempat kembali kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka si Habib An-Najjar ini beliau berkata kepada mereka ya, dengan menyangkal untuk penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka itu dengan ungkapannya di dalam surah Yasin ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Wa ma liyala a'budul ladzi wa ma liyala a'budu. Ya. Dan apa alasannya saya tidak menyembah kepada yang telah alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu beserta saya akan kembali. Apa alasannya? Coba ya. Kalau saya menyembah kepada Allah, kalau saya tidak menyembah kepada Allah itu apa alasannya? Kalau saya menyembah kepada Allah itu karena Allah yang telah menciptakan saya dan telah menjadi tempat sebagai saya kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Apa alasannya? Saya ini harus menyembah Tuhan-Tuhan kamu. Ya, gitu kan begitu. Tuhan-Tuhan selain Allah. Apa alasannya coba? Kalau saya harus menyembah kepada Tuhan-Tuhan kamu, ya, apa alasannya? Apakah Tuhan-Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu? Apakah Tuhan-Tuhan kamu itu yang telah memberi pertolongan kepada kamu? Kan tidak ada ya. Tidak ada yang bisa menjawab itu. Tapi mereka tetap aja kekeh betekeh agar supaya Habib An-Najjar ini menyembah kepada selain Allah. Nah, mereka melecehkan Allah, melecehkan Allah. Ya. Mereka tidak menerima kalau Tuhan itu Maha Esa. Ya. Tuhan itu harus banyak karena banyak permasalahan. Di dunia ini banyak permasalahan, maka pasti Tuhan itu kan akan banyak, kan begitu kalau menurut mereka ya. Ya. Itu ya. A'attakhidu min dunihi alihah. A'attakhidu min dunihi
alihah. Nah, ini ismu harful istifham ya, a-nya itu pertanyaan, tetapi maksudnya bimakna an-nafyu, artinya tidak gitu ya. Apakah saya ini harus menjadikan Tuhan selain Allah? Apakah saya ini harus menjadikan Tuhan selain Allah? Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah. Iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidun. Jika Allah yang Maha Rahman itu memberikan kemadharatan, ya, sementara mereka tidak bisa memberikan syafaat dan mereka tidak bisa menolong. Artinya, apakah saya ini harus menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan syafaat dan tidak bisa memberikan pertolongan di akhirat nanti ketika kita diadab oleh Allah? Apakah saya harus menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan pertolongan kepadaku ketika aku berada di dalam neraka? Gitu ya. Ini artinya nyinggung kepada mereka. Tidaklah, aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak bisa memberikan syafaat dan tidak bisa memberikan pertolongan dari azab siksaan di neraka nanti. Sedangkan Allah adalah yang Maha Penolong. Allah lah yang akan menolong kita ketika kita di akhirat nanti. Ya. Di akhirat nanti itu tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang lain, apalagi orang lain terhadap dirinya sendiri saja tidak bisa menolongnya kalau sudah diadab oleh Allah di dalam neraka. Ya. Kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka apakah saya ini harus menyembah kepada yang tidak bisa menolong apa-apa pada kita? Tidak bisa menciptakan kita, tidak juga menjadi kembalian kita kepadanya, tidak juga bisa memberikan syafaat kepada kita, tidak juga bisa menolong kita di hari kiamat. Ya. Tidaklah. Aku tidak akan menyembah itu. Aku tetap akan menyembah kepada Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku ini pasti dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya apa? Kalau seandainya aku ini menyembah atau menjadikan Tuhan, ya, sesuatu Tuhan-Tuhan yang bukan menciptakan aku, ya, yang bukan tempat kembalinya aku, yang bukan menolong, yang tidak bisa menolong aku di akhirat nanti, yang tidak bisa memberikan syafaat kepada aku di akhirat nanti, maka aku kalau melakukan itu berarti aku termasuk orang yang benar-benar telah tersesat. Kalau aku menyembah kepada Tuhan selain Allah, maka aku ini adalah termasuk orang yang tersesat, yang sesesat-sesatnya. Fi dhalalim mubin, sesat yang nyata. Ya, begitu. Artinya apa? Tidak. Ya. Maka jawaban selanjutnya apa? Ungkapan selanjutnya, Inni amantu bi rabbikum wasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu juga gitu. Kepada Tuhanmu dan Tuhanku juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fasma'un, dengarkanlah. Ya. Jadi mereka itu masih tetap aja
nggak mau nerima apa yang disampaikan oleh Habib An-Najjar ini. Tidak, pokoknya kamu harus menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami, gitu. Bukan kepada Allah. Kalau kamu tidak menyembah kepada Tuhan kami, maka kami akan menyiksa kamu, bahkan mau membunuhnya. Apakah Habib Najjar ini terbawa oleh mereka? Ternyata tidak. Kalau aku menyembah kepada Tuhan-Tuhanmu, berarti aku termasuk orang yang tersesat, yang tersesat-sesatnya. Gitu kan ya? Maka dengarkanlah, walaupun kamu itu akan menyiksa aku dan membunuh aku, dengarkanlah. Fasma'un, dengarkanlah aku. Ya. Inni amantu bi rabbikum. Dengarkanlah. Ya, dengarkanlah aku. Aku tetap akan beriman dan menyembah kepada Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Habib Najjar itu mengatakan seperti itu, dia tetap dalam pendiriannya, ya. Tetap dalam pendiriannya, dalam tauhidullah, akidahnya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang ada di Intokiyah itu mereka merajam siapa? Habib An-Najjar ini. Dia dibunuh dengan cara dirajam, dilemparin, kadang lempar dalam batu sampai mati. Ya. Sampai mati. Ada yang mengatakan ini belum mati tetapi sudah dibawa oleh malaikat ke surga. Maka ayat selanjutnya apa ayat selanjutnya? Qila dkhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dkhulil jannah, dikatakan kepada dia, artinya malaikat, ya, malaikat Allah, utusan Allah itu, ada yang diutus oleh Allah untuk mengambil siapa? Ketika sedang disiksa, kemudian diambil oleh malaikat itu, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam surga, dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga. Qila udkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Enak nggak? Masuk ke dalam, sudah mati langsung masuk ke dalam surga. Apakah seperti itu? Berarti kalau begitu ketika kita berada di alam barzakh sudah ada surga ya. Nah, ini ada dua penafsiran dari surga ini. Masuklah kamu ke dalam surga, maksudnya masuklah kamu nanti di akhirat ke dalam surga kalau sudah hari kiamat, gitu. Kalau sudah terjadi hari kiamat. Tapi ada penafsiran lain yang mengatakan yang dimaksud dengan surga di situ adalah kenikmatan surgawi yang ada di dalam alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu ada orang yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang nikmat atau menempati tempat yang nikmat, nah, al-iliyin, ya kan? Juga ada orang yang ditempatkan di tempat yang menyiksa gitu, tersiksa ketika berada di tempat itu, tidak enak, di tempat yang tidak enak. Nah, ini Habib An-Najjar ini ditempatkan atau dipersilahkan untuk menempati tempat orang yang mati syahid. Ya. Karena beliau itu mempertahankan agamanya, mempertahankan akidahnya, maka matinya pun dalam keadaan syahid. Ya. Mati dalam keadaan syahid. Nah, orang yang syahid itu ketika mati tidak perlu lagi disolatin,
tidak perlu lagi pakai apa? Kafan, tidak perlu lagi dimandikan. Ya. Saking apanya? Saking mulianya. Ya. Orang yang mati harus dimuliakan dengan disolati, kemudian dimandikan, dipakaiin kafan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan. Nah, itu dimuliakan oleh kita yang masih hidup. Tapi orang yang mati syahid dalam peperangan, umpamanya dalam mempertahankan agama, dia terbunuh, mati syahid, maka matinya sudah mati yang mulia, minal mukramin, mati yang mulia. Ya, matinya itu mati yang mulia. Maka tidak perlu lagi dimuliakan lagi, ya, dengan dimandikan, kemudian dikafani, disolati, tidak perlu lagi. Dia udah langsung, ya, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan di tempat yang tinggi, al-iliyyin. Sudah langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini orang yang mati syahid. Bagaimana perasaan orang yang mati syahid? Ketika orang itu perang, kemudian ada yang membunuh orang Islam, ya, yang sedang berperang mempertahankan agama, mati syahid. Apa perasaan orang yang mati syahid? Apa kira-kira perasaannya? Enak apa sakit? Enak. Seperti apa? Ada yang menyebutkan matinya itu seperti digigit semut kecil gitu, kecil. Enak sekali. Apakah ada di dalam Al-Quran itu berita tentang orang yang mati syahid itu perasaannya seperti apa? Ada. Ini ayat yang tadi dibaca itu. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya. Maka ketika si Habib Najjar ini, ya, ketika Habib Najjar ini mati, kemudian dia mengatakan, ya, dia berkata, apakah ini perkataannya langsung kepada masyarakat pada waktu itu, walaupun sudah dibunuh tapi masih bisa berkata? Ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi walaupun dia sudah dibunuh, udah dipenggal umpamanya, tapi kepalanya mulutnya masih bisa bicara gitu. Ya. Mulutnya masih bisa bicara. Apa, ya, yang dia ucapkan itu? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, aduh, seandainya, ya, alangkah indahnya seandainya kaumku itu mengetahui nikmatnya kematian seperti aku ini. Seandainya mereka itu tahu betapa nikmatnya mati syahid seperti aku ini, pasti mereka akan mengikuti aku. Tapi ya mereka tidak mengetahuinya gitu. Tapi Allah memberitahukan kepada orang yang beriman dengan ayat ini, bahwa orang yang mati syahid itu betapa nikmatnya, sehingga mereka terucap dari dalam dirinya. Apakah itu langsung ataupun di dalam dirinya, ya, wallahu a'lam. Ini ya, itu ucapan seperti itu, nikmat sekali gitu mati syahid itu. Seandainya manusia itu tahu betapa nikmatnya mati syahid, maka semua orang akan ingin untuk mati syahid gitu. Jadi ya, semua orang ingin mati syahid. Di Palestina itu mengerikan sekali, ya. Anak-anak dibantai, ada orang yang tidak bersalah dibantai dan sebagainya. Tapi mereka mati syahid.
Mungkin secara fisik ya, mereka kelihatan mengerikan gitu oleh manusia. Tapi sebetulnya mereka sendiri mengungkapkan seperti ini, nikmat sekali gitu mati. Alhamdulillah matinya mati syahid. Itu mereka begitu ya. Mengungkapkan seperti itu. Artinya ini juga pengajaran terhadap kita semuanya agar supaya kita ini walaupun apapun dari orang-orang kafir itu dengan berbagai macam cara untuk supaya kita ini murtad, jangan sampai kita murtad. Kita harus mempertahankan. Kita harus mati kita harus hidup dalam Islam sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu ya. Harus dipertahankan. Dan kalau kita mati sedang mempertahankan agama, maka kita akan mati yang nikmat, yaitu matinya mati syahid. Orang yang mati syahid itu apa? Nah, ini diungkapkan juga oleh An-Najjar itu. Yaitu kenikmatannya apa? Bima ghafaroli rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nikmatnya itu dengan apa? Karena semua dosa-dosaku itu diampuni oleh Tuhanku. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu tidak ada lagi hisab. Tidak dihisab lagi, sudah diampuni semua dosa-dosanya. Dosa besar atau dosa kecil semuanya diampuni ketika mati syahid. Ya, kalau kita mungkin yang mati biasa, ya pasti nanti di yaumil hisab itu akan dihisab. Ya. Dosanya segimana, kebaikannya segimana. Orang mati syahid tidak dihisab lagi. Nah, bima ghafaroli rabbi, di mana Allah Tuhanku mengampuni seluruh dosa-dosaku. Ya, ketika mati syahid itu kenikmatan yang pertama. Kenikmatan yang kedua, wa ja'alani minal mukramin, dan Allah Tuhanku menjadikan aku golongan orang-orang yang mendapat karomah. Mukramin, yang dimuliakan. Orang yang mati syahid itu orang yang mendapat karomah, mukramin. Ya, mukramin itu ya. Nah, kamu pernah mendengar kata-kata keramat? Nah, itu. Biasanya keramat ini nempel dengan para wali ya. Para wali itu diberikan karomah, pertolongan yang berupa karomah. Kalau nabi diberikan mukjizat. Ya, kalau wali karomah. Kalau orang yang benar-benar beriman diberikan ma'unah. Ya. Orang yang beriman, yang baik, yang benar-benar keimanannya, maka mereka akan diberikan ma'unah, pertolongan dari Allah yang berupa ma'unah. Ya. Kalau orang yang kafir diberikan pertolongan apa? Berupa apa? Istidraj. Ya. Istidraj. Dia ditolong, tetapi sebetulnya hanya untuk mengulur waktu aja, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang yang kafir. Jadi kamu sudah mendengar ya, kamu sudah mengetahui tentang bagaimana ya, kematian para pejuang yang mempertahankan agamanya, mempertahankan akidah di dalam dirinya. Ya. Mempertahankan agama maksudnya mempertahankan agama yang ada pada dirinya gitu. Agama Islam yang ada pada dirinya. Mempertahankan akidah yang ada pada dirinya dipertahankan oleh dia. Tidak keluar dari Islam. Tidak keluar dari penyembahan kepada Allah. Ya. Walaupun berbagai macam
penyiksaan dan sebagainya, bahkan sampai membunuhnya, sampai dibunuhnya. Dia tetap dalam Islam, dia tetap berdiri tegak dalam akidah ya Islamiyah, dalam tauhidullah, tidak bergeser, tidak berubah keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah pembahasan dari surah Yasin ayat ke 22 sampai ke 27. Barangkali mungkin ada yang bertanya tentang hal ini. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, Ustadz pasti akan bertanya. Pada semuanya. Ya, tanyanya Pak. Han? Oh iya ya. Cara melawan kemalasan. Pertama, Ustadz katakan bahwa musuh utama orang atau manusia itu adalah kemalasan. Terutama musuh bagi para pelajar atau santri itu yang pertama adalah kemalasan. Orang Jepang itu punya simbol di mana-mana ditulis dalam tulisan kanji Jepang ya. Yang isinya apa? Malas adalah musuh kita. Malas adalah musuh kita. Jadi ini apapun ya, ilmu apapun ataupun pekerjaan apapun tidak akan berhasil kalau dibarengi dengan kemalasan. Itu. Bagaimana supaya kita tidak malas? Ya Allahumma paksakan. Kita harus memaksakan diri. Itu yang pertama. Dengan niat yang betul ya. Kita harus memaksakan diri, itu yang pertama ya. Harus memaksakan diri. Nah, kemudian ada niat dari dalam hati kita untuk tidak malas. Jadi harus ada niat dulu yang kuat dari dalam hati kita untuk tidak malas. Saya harus belajar, saya harus menghafal Al-Quran. Ya, maka niat itulah yang akan mendorong kita. Itu yang pertama. Yang kedua harus memaksakan. Ya, anak yang malas untuk sholat subuh berjamaah di masjid umpamanya ya, itu selamanya akan seperti itu kalau belum pernah memaksakan diri untuk mencoba sholat subuh berjamaah di masjid ya. Artinya apa? Artinya kerajinan itu tidak akan datang sendiri, harus dipaksakan oleh kita terlebih dahulu. Nah, kalau sudah dipaksa oleh kita, lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Ya. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka akan menjadi kesenangan kita, ya, kecintaan, kesukaan kita. Ya. Kalau sudah menjadi kesenangan kita, maka ketika kita tidak melakukannya, kita akan merasa kehilangan. Ya. Nah, Ustadz contohkan sholat malam. Sholat malam itu bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat. Ya. Sholat malam itu sangat bermanfaat. Ya. Maka kita harus sholat malam. Tapi apakah bisa begitu saja kita sholat malam?
Kalau kita tidak memaksakan pertamanya, maka kita tidak akan bisa sholat malam sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun. Kita tidak akan bisa sholat malam kalau kita tidak memaksakan diri. Ya. Setelah kita coba memaksakan diri untuk sholat malam, akhirnya kita sudah terbiasa. Ya tentunya ketika kita mau memaksakan diri harus ada niat dulu kan, niat untuk bangun malam. Ketika kita mau tidur, kita harus berniat untuk bangun malam. Disertai dengan apa? Dengan memohon atau berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon untuk diberikan kekuatan untuk bisa bangun di malam hari, malam ini. Ya, kita doa dulu kan? Ya, dengan baca Al-Fatihah dulu, baca Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Kemudian baca doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sambil kita memohon kepada ya Allah, mohon untuk dibangunkan malam ini. Saya ingin sholat malam. Karena supaya saya bisa berhasil dalam belajar umpamanya. Ya. Begitu. Ya. Insya Allah kalau kita sudah punya niat dan kita memaksakan, kita punya niat dan kita memohon kepada Allah, Allah pasti akan membangunkannya. Dengan cara apa membangunkannya Allah? Mungkin juga ada yang dibangunkan dengan datangnya nyamuk, tiba-tiba nyamuk pas jam 2 malam itu ke sini ke telinga kita, ya. Itu utusan Allah sebetulnya. Dia membangunkan kita supaya kita sholat malam, jangan marah. Ya. Nah itu. Atau mungkin juga ada orang yang membangunkan kita, mungkin juga ada bel, ada suara sirine, ada apa gitu, ada orang yang ribut. Sebetulnya itu isyarat dari Allah untuk membangunkan kita agar kita supaya bangun. Ya itu ya. Nah itu. Jadi harus ada niat untuk tidak malas. Ya. Ini yang kayak begini. Itu karena tidak ada niat untuk bangun. Coba yang ada niat makan walaupun walaupun ngantuk juga saya harus bisa. Saya harus bisa belajar. Saya harus belajar. Pasti akan bangun. Tapi kalau niatnya kurang, sudah. Nah itu ya. Tuh. Pertanyaan bagus ya kan? Kalau pertanyaannya dikit tetapi bisa diterangkan panjang. Yang lain pertanyaannya? Ya. Ya. Apa lagi? Nggak usah takut kalau bertanya itu ya. Tanya saja. Orang yang bertanya itu menunjukkan bahwa dia memang paham atau memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Itu. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kita ketika Ustadz menerangkan di hadapan kita. Gitu. Maka kita harus bertanya kepada Ustadz. Udah, gak ada yang bertanya. Ya, maka Ustadz bertanya. Siapa? Bangunkan. Oke. Anta ya, Man? Siapa? Ya. Siapa nama orang yang dari kampung menuju ke kota, orang yang sudah paham tentang risalah? Habib An-Najjar. Gifari. Apa ungkapan terakhir dari Habib An-Najjar ketika dia dibunuh oleh
masyarakat Intokiyah. Ungkapannya apa? Di dalam ayat Al-Qur'annya apa kata-katanya? Kan? Qala ya? Qala ya? Apa itu? Qala ya? Masa kamu hafal? Ya? Siapa kamu? Qala ya qaumit Nabiul Mursalin. Bukan yang itu. Qala itu ayat keberapa? Ayat ke-26. Apa itu? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya, qala ya laita qaumi ya'lamun. Artinya apa? Siapa namanya? Ayah kamu. Qala ya laita qaumi ya'lamun artinya apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun. An-Najjar ini berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Siapa yang bisa? Mus, gak ada yang bisa. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, ya, alangkah apa? Ya laita, seandainya kaumku tahu. Yang duh, seandainya kaumku tahu ya tentang kematianku yang enak, maka mereka pun akan mengikuti aku barangkali ya. Mereka akan sadar gitu. Tapi di sini kata-kata laita itu tidak mungkin mereka tahu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin. Pengharapan yang tidak mungkin terjadi gitu. Ya. Alangkah indahnya kalau kaumku itu mengetahui kematianku, tapi mereka tidak tahu. Ya. Harapan itu tidak akan terjadi. Ya. Itu laita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Orang yang mati syahid itu menurut atau sesuai dengan ungkapan Habib An-Najjar itu akan mendapatkan dua hal. Apa yang pertama dan yang kedua? Siapa? Siapa namanya? Injal. Ya, kamu. Apa yang akan didapatkan oleh orang yang mati syahid? Ada dua yang didapatkan oleh yang mati syahid. Yang pertama dimuliakan, yang kedua tidak dihisab, artinya diampuni semua dosanya. Apa ayatnya? Ayat Al-Quran di dalam surah Yasin tersebut. Ayatnya apa? Surat Yasin ayat ke 27. Itu. Bima ghafarali Rabbi. Dengan Tuhanku
mengampuniku. Artinya dosa-dosa semuanya dihapus karena mati syahid. Yang kedua, wa ja'alani minal mukramin, dan Tuhanku menjadikanku golongan orang-orang yang mendapat karomah, mukramin, yang dimuliakan. Ya. Orang yang mati dimuliakan tanpa disolati, tanpa dimandikan, tanpa dikafani, ya, dan tanpa dihisab nanti di akhirat. Sudah langsung aja masuk ke dalam surga. Apa yang dikatakan oleh malaikat utusan Allah kepada Habib Najjar ketika dia dibunuh? Siapa yang bisa? Andri. Apa yang dikatakan oleh malaikat utusan Allah kepada Habib Najjar ketika dibunuh? Siapa yang tahu? Ketika Habib Najjar dibunuh, apa yang dikatakan oleh para malaikat, oleh malaikat utusan Allah? Siapa namanya? Halo. Apa yang dikatakan malaikat utusan Allah kepada Habib An-Najjar ketika dibunuh? Dan masuklah ke dalam surga. Apa ininya? Bahasa Al-Qur'annya, ayat Al-Qur'annya apa? Ayat Al-Qur'annya apa? Qila dkhulil jannah. Qila dkhulil jannah. Dikatakan oleh para malaikat, masuklah kamu ke dalam surga. Ya, nikmatilah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Apakah orang-orang Intokiyah menerima saran dari Habib An-Najjar? Tidak ya, tentu saja tidak. Apakah Habib An-Najjar ini mengikuti perintah dari orang-orang Intokiyah untuk menyembah kepada selain Allah? Tidak. Dan tidak ya. Menurut kamu Habib An-Najjar ini seorang yang bagaimana? Gifari, menurut kamu Habib An-Najjar ini orang yang bagaimana? Beriman, bertakwa, terus tawakal kepada Allah. Oke. Andre, sebelahnya siapa? Eka. Menurut kamu Habib An-Najjar itu orang yang seperti apa? Orang seperti apa Habib An-Najjar itu? Kurang kedengaran. Agak keras sedikit suaranya. Menurut kamu Habib An-Najjar ini orang yang bagaimana? Suka bermusyawarah. Musyawarah dengan siapa? Musyawarah dengan orang lain. Dengan orang lain. Suka bermusyawarah dengan orang lain. Oke, enggak apa. Apakah Habib An-Najjar ini suka kebawa oleh
pemikiran mereka orang-orang Intokiyah? Tidak. Yakin? Yakin nggak? Yakin? Kok nggak yakin kamu? Suka apa enggak? Kebawa dengan pemikiran mereka apa tidak? Buktinya apa? Kalau dia itu tidak suka terbawa oleh pemikiran orang-orang Intokiyah, buktinya apa? Buktinya? Ya dibunuh. Itu buktinya dibunuh karena tidak mau mengikuti pemikiran mereka. 6. Iktafaina bihada wa insyaallah nanu nastamiru fima ba'd wa narjukum jami'an an tahmilu al-Qur'an fil usbu'al ati. Semuanya dimohon untuk bawa Al-Qur'an ya. Karena ini tafsir. Ya kelihatan sekali kan kamu ngejawab pertanyaannya nggak bisa karena tidak ada bukunya, tidak ada Al-Qur'annya. Padahal sebetulnya kamu sudah hafal ya, cuman karena mungkin perhatiannya yang kurang sehingga tidak bisa menjawab. Insya Allah kita teruskan pada minggu yang akan datang dan diakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.